Jangan lupakan Palestina. Jangan lupakan Palestina. Para mujahidin Palestina pada hari ini telah mengamalkan dua syariat jihad. Jihad melawan hawa nafsu dan jihad kita. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkannya berpuasa, dengan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lahum. Sama-sama dalam surat Al-Baqarah. Yang satu dalam surat Al-Baqarah 183, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atasmu berpuasa. Al-Baqarah 183. Kemudian Al-Baqarah 216-nya kutiba alaikumul qital. Dua ayat ini pada hari ini sedang diamalkan oleh para mujahidin Palestina. Maka doakanlah saudara-saudara kita di sana. Dan yang kedua, jangan sampai kita ketika berhari raya Idul Fitri justru kita membeli produk-produk dari Zionis Yahudi laknatullah alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wattabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan hingga umatnya yang selalu senantiasa mengikuti risalahnya dengan baik sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi pada khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian itu meninggal dunia, janganlah kalian itu berjumpa dengan Allah kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah juga berpesan, berbekalah kalian ketika hidup di dunia, dan sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki pada hari ini di dunia, harta kita, jabatan, pangkat, kedudukan,
Itu semua jika tidak dipergunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harta kita, kedudukan, jabatan, pangkat akan menjadi penyesalan kita di yaumil akhir. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Tak terasa beberapa hari lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan berkah, dan bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas. Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Yang pertama, di dalamnya penuh dengan ampunan, penuh dengan barakah, dan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian ayat ini pula menjelaskan tentang salah satu keistimewaan dari Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara syirik dan tauhid, antara sunnah dan bid'ah. Itu ada dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian kita bertanya, apa itu petunjuk? Kita sering mendengar istilah petunjuk, namun kita tidak mengetahui apa arti petunjuk. Biasanya ketika kita sedang berada di dalam jalan tol, kita pasti memerlukan sebuah petunjuk agar kita sampai tujuan yang kita tuju. Ketika kita melewati jalan tol, kita membutuhkan sebuah petunjuk agar kita mencapai tujuan atau mengantarkan kita kepada tujuan yang kita akan capai. Kemudian apa itu petunjuk? Petunjuk adalah sebuah rambu-rambu atau nilai atau aturan yang dapat mengantarkan kita ke tempat yang kita akan tuju. Ketika kita berada dalam sebuah jalan tol, kita akan ke suatu tempat, maka kita memerlukan rambu-rambu yang ada pada jalan tol tersebut. Itu dalam ruang lingkup yang sangat kecil. Apalagi bagaimana kita hidup di dunia ini, pasti membutuhkan rambu-rambu tersebut. Rambu-rambu itu adalah Al-Quran Al-Karim, petunjuk hidup bagi umat manusia. Bukan hanya saja orang Arab, bukan hanya saja orang Quraisy, bukan hanya untuk Timur Tengah, tetapi untuk semua umat manusia, yaitu Al-Quran Al-Karim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Ketika Al-Quran Al-Karim dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk petunjuk hidup bagi umat manusia, yang tentunya itu semua akan mentarbiyah, mendidik hawa nafsu kita agar hawa nafsu kita tunduk di bawah Al-Quran Al-Karim. Hawa nafsu kita bisa dikendalikan, hawa nafsu kita tidak liar, hawa nafsu tunduk di bawah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita dalam bulan suci Ramadan, bulan madrasah pendidikan, untuk mendidik hawa nafsu kita dengan Al-Quran agar hawa nafsu kita tidak menguasai kita, agar hawa nafsu kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hawa nafsu kita tidak ingkar kepada Allah dan ingkar kepada Rasulnya, agar hawa nafsu kita tidak bersifat sekuler, agar hawa nafsu kita tidak bersifat liberal, agar hawa nafsu kita tidak berpikiran komunis. Maka hawa nafsu kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Seharusnya umat Islam
Ramadan demi Ramadan telah kita lalui, pendidikan Ramadan telah kita lalui. Seharusnya kita bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertambah dekat kepada Al-Qur'anul Karim, karena itu merupakan petunjuk hidup bagi umat manusia. Dalam Al-Qur'an jelas, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, petunjuk hidupnya, mereka akan sampai ke tempat tujuan yang akan ditujunya. Semua manusia pasti akan ke tempat tujuan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, apa cita-cita kamu hidup di dunia? Saya akan masuk surga. Saya akan masuk surga. Namun ketika akan melakukan sebuah perjalanan yang sangat jauh ke tempatnya surganya Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak memakai petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mustahil tidak akan sampai kepada tempat tujuan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk pedoman hidup bagi umat manusia, agar sampai kepada tempat tujuan yang kita tuju. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitabnya, mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Halal apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, haram apa yang diharamkan oleh Al-Quran, maka mereka akan sampai kepada tempat tujuan yang ditujunya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau hawa nafsu ini tidak ditundukkan oleh Al-Quran, kita telah melewati banyak madrasah Ramadan demi Ramadan, tahun demi tahun, namun hawa nafsu kita belum ditundukkan oleh Al-Quran. Hawa nafsu kita masih liar, hawa nafsu kita masih bengal, hawa nafsu kita masih ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan hawa nafsu kita menjadi berhala bagi diri kita. Dan itu semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Surat nomor 45, surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allah menjelaskan dengan sangat jelas orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai petunjuk hidupnya di dunia. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi ketika ada manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai petunjuk bagi dirinya, maka halal adalah apa yang dihalalkan oleh hawa nafsu. Haram yang diharamkan oleh hawa nafsu. Benar adalah apa yang dibenarkan oleh hawa nafsu. Salah apa yang disalahkan oleh hawa nafsu. Dan jika kondisinya sudah seperti itu, maka hawa nafsu sudah menjadi Tuhan bagi dirinya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, mereka akan mendapatkan 4 akibat di muka bumi ini. Yang pertama, Allah akan menyesatkan mereka. Allah akan menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Yang kedua, wa khatama ala sam'ihi, Allah mengunci pendengaran mereka. Pendengarannya tidak bisa mendengarkan sebuah kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Setelah pendengarannya dikunci, hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa membedakan mana yang baik dan benar, buruk dan salah, syirik dan tauhid. Mereka tidak bisa membedakan itu semua. Dan yang keempat, setelah Allah membiarkannya sesat, pendengarannya dikunci mati oleh Allah,
kemudian hatinya pun dikunci. Yang keempat adalah penglihatannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa melihat sebuah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang sangat besar hidup di dunia ini ketika penglihatan kita tidak bisa melihat sebuah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka hidup di dunia bisa melihat cahaya, namun mereka hidup tidak bisa melihat sebuah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan, mereka anggap sebuah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya itu sebagai sebuah kemaksiatan, sebuah kemungkaran yang harus ditentang dan harus diberhangus. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia, maka dalam sisa waktu bulan Ramadan ini kita jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai Ramadan usai, Ramadan meninggalkan kita, kemudian kita meninggalkan Al-Quran, kemudian kita meninggalkan Al-Quran dan berpaling dari Al-Quran. Maka jangan sampai. Ingatlah, Ramadan akan meninggalkan kita, tetapi Al-Quran tidak akan pernah meninggalkan kita. Tinggal kitanya sudah sejauh mana berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran akan tetap berada di masjid-masjid, Al-Quran akan tetap ada di musola-musola, Al-Quran tetap berada di rumah-rumah kita. Pertanyaannya, apakah Al-Quran itu hanya sekedar sebagai pajangan atau hiasan, atau sebagai sumpah jabatan 5 tahun sekali untuk dilakukan sumpah, ketika setelah itu Al-Qur'annya dikhianati? Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jasiyah ayat 23 menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan bagi diri kita. Jika kita seperti itu, usai Ramadan kita menjadikan hawa nafsu kita sebagai petunjuk dalam hidupnya, maka siap-siap saja Allah akan menyesatkan kita. Allah akan menutup hati dan pendengaran kita, dan Allah akan menutup penglihatan kita dari sebuah kebenaran. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia, yang terakhir yang ingin Anda sampaikan adalah jangan lupakan Palestina. Jangan lupakan Palestina. Para mujahidin Palestina pada hari ini telah mengamalkan 2 syariat jihad. Jihad melawan hawa nafsu dan jihad kita. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkannya berpuasa, dengan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Sama-sama dalam surat Al-Baqarah. Yang satu dalam surat Al-Baqarah 183, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atasmu berpuasa. Al-Baqarah 183. Kemudian Al-Baqarah 216-nya kutiba alaikumul qital. 2 ayat ini pada hari ini sedang diamalkan oleh para mujahidin Palestina. Maka doakanlah saudara-saudara kita di sana. Dan yang kedua, jangan sampai kita ketika berhari raya Idul Fitri justru kita membeli produk-produk dari Zionis Yahudi laknatullah alaih. Tetap kita serukan boykot produk-produk Zionis Yahudi laknatullah alaih. Itu yang bisa kita lakukan pada hari ini. Mengapa boykot? Karena di Cirebon luar biasa banyaknya produk-produk dari Zionis Yahudi laknatullah alaih. Jangan sampai kita merayakan hari raya Idul Fitri
dengan membawa sekeluarga ke KFC, ke Starbucks dan lain sebagainya. Itu sama saja menghina Baitul Maqdis dan menghina kehormatan umat Islam yang ada di Palestina. Siapa yang menghinakan bumi Syam Palestina, maka Allah akan menghinakan mereka. Maka dalam sisa bulan Ramadan ini kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimenangkannya para mujahidin kaum muslimin di Palestina dan dihancurkannya orang-orang Yahudi laknatullah alaih Zionis dari bumi Palestina. Demikianlah khutbah yang sangat singkat ini disampaikan. Semoga apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat bagi diri Anda pribadi, dan yang salah datangnya dari diri Anda dan dari syaitan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Aziz, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والمرتدين والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين، في يمن، في العراق، في سوريا، في كل مكان والزمن. آمين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.